Jumpa kembali di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu yang akan memandu bincang kita di Ngulik Alkitab ini. Kali ini kita akan mengulik Matius pasal 2 ayat 1-12, tema kita pro kontra kelahiran Yesus. Untuk mengulik teks ini telah hadir di studio sebagai narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Beliau ini adalah Direktur Yayasan Komunikasi Bersama YKB. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik, Pendeta. Sehat-sehat di bulan terakhir tahun 2021 ya Pak? Puji Tuhan, sampai sekarang sehat-sehat. Puji Tuhan. Terima kasih Pak atas kesediaannya untuk menjadi narasumber Ngulik Alkitab. Sahabat, program Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar. Kita mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Kita juga mengajukan pertanyaan pada Bapak Pendeta Arlianus yang menjadi narasumber kita. Beliau akan dengan senang hati menjawab pertanyaan para pemirsa sekalian. Kita akan mengawali ulikan kita tentu saja dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau terus menyertai kami secara khusus dalam acara Ngulik Alkitab ini hingga berada di bulan terakhir di tahun 2021 ini. Kami serahkan waktu di depan kami dalam tangan Tuhan. Berkatilah baik kami yang di studio maupun para sahabat DKB yang mengikuti Ngulik Alkitab ini supaya acara ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Kami dapat menjelaskan, membedah, mengulik materi-materi atau bahan-bahan teks kitab suci dan boleh jadi berkat bagi seluruh para pemirsa dari YKB GKI TV. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga seluruh peralatan yang ada dalam studio. Seluruh kru yang bekerja, mereka boleh mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan peralatan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sahabat, saya akan membacakan teks kita, Matius pasal 2 ayat 1-12. Para sahabat juga dengan Alkitabnya masing-masing. Matius pasal 2 ayat 1-12, saya bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Sahabat, setiap peristiwa besar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah kita biasanya pasti memunculkan reaksi tertentu. Reaksi itu biasanya berwajah dua atau dua jenis, ada yang pro, ada yang kontra. Kelahiran Yesus yang kali ini mau kita bahas ini sebagai peristiwa sejarah yang menggemparkan juga mengalami hal yang sama dalam arti bahwa ada sikap pro dan ada kontra mewarnai berita kelahiran ini. Nah, lagi bahwa sikap pro kontra ini tidak hanya sesaat. Sebab kenapa sikap ini, pro kontra ini terus berlangsung di sepanjang sejarah dan mungkin juga di saat kita hidup sekarang ini ketika kita mengulik teks Alkitab ini. Nah, dalam bahan ulikan kita kali ini, kita akan melihat dua sikap
dalam menyambut kelahiran Yesus yang berasal dari sosok yang berbeda, diwakili oleh Herodes dan para Majus. Mereka ini adalah orang-orang yang telah mendahului kita dalam merespon kelahiran Yesus. Baik, seperti biasa, kalau kita mengulik nih, Pak Arlianus ini punya khas, sahabat. Pak Arli itu akan membahas atau membedah bagian demi bagian teks ulikan kitab. Begitupun kali ini. Karena itu saya akan membaca mulai dari ayat 1 dan 2 sebelum Pak Arlianus menyampaikan apa yang sudah diulik oleh beliau. Saya baca kembali Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, Pak, dalam 2 ayat pertama yang baru saya bacakan ini, ada 2 tokoh yang muncul, Herodes dan orang-orang Maju. Kita mulai dari sini saja, Pak. Oke. Ada apa dengan tokoh-tokoh ini sehingga mereka disebutkan di bagian awal ini? Silakan penjelasan Bapak. Iya, kalau kita mulai saja dari Herodes ya. Baik, Pak. Herodes Agung ini tokoh besar tentu saja. Lahir tahun 73 sebelum Masehi. Ya. Pasti kita belum ada. Belum, Pak. Belum. Ya. Nah, pada tahun 47 sebelum Masehi, Herodes diangkat menjadi gubernur Galilea. Jadi karirnya itu luar biasa. Dari gubernur Galilea, memang dia anak pejabat sih sebenarnya. Ya. Lalu kemudian sebagian Syria diserahkan dalam kekuasaannya. Ya. Pada tahun 44 sebelum Masehi, ia menjadi disebut tetrarkos, raja wilayah Yudea. Sudah raja di Yudea tapi masih disebut raja wilayah. Dan pada tahun 40 sebelum Masehi, Senat Romawi, ya Senat itu apa ya? Parlemen ya, mengangkatnya menjadi raja. Tadi raja wilayah raja Yudea. Ia menguasai Yerusalem pada tahun 37 sebelum Masehi. Lihat itu terus nanjak. Ya, karena karirnya terus menanjak, Kaisar Romawi mengangkat dia menjadi penguasa Trachonitis, ya, Batanea dan Auranitidis, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Herodes ini, maka yang biasa muncul dalam pikiran kita sosok yang sangat bengis, ya. Kejam. Dan memang ini tidak salah sih, ya, bahwa dia memang kejam. Tapi sesungguhnya penggambaran seperti ini tidak memberi gambaran yang menyeluruh tentang Herodes. Ya, sebab kata bengis atau tadi kejam itu tidak menggambarkan secara menyeluruh sosoknya. Herodes adalah seorang raja yang saya katakan tadi, raja yang besar. Ia menjalankan pemerintahannya juga dengan sangat baik. Pada masanya ia disebut sebagai tokoh atau bapak pembangunan. Benar-benar loh, bukan pembangun bohong-bohongan, ya. Ya, sebab ia memang berhasil dalam menyelenggarakan pembangunan bangsanya. Kayak Pak Jokowi lah sekarang, dia bangun jalan di mana-mana gitu ya. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai raja yang suka menolong rakyatnya ketika rakyat berada dalam keadaan yang kritis, susah. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 25 sebelum Masehi, ia pernah menjual persediaan emasnya, harta milik loh. Ya, dulu pernah di negara kita tuh malah emasnya dikumpulkan 1998. Iya, dikumpulkan, enggak tahu kemana emasnya. Tapi ia kalau harus menjual emasnya untuk kepentingan rakyatnya. Nah, penjelasan tentang Herodes ini mau mengingatkan kita agar janganlah terlalu terburu-buru memberikan label jahat kepada seseorang hanya berdasarkan info sepotong. 1-2 data kita punya, dia pernah tertangkap, misalnya dia marah sama orang, dia itu pemarah. Jangan gampang memberikan label pada seseorang. Gambaran tentang diri seseorang membutuhkan data yang banyak, yang komprehensif sebelum kita menyimpulkan sosok yang kita bicarakan itu. Baik, saya kira itu catatan sejarah yang menarik dan semoga para sahabat ngulik Alkitab juga menyimak tadi bahwa ternyata Herodes ini memiliki sisi-sisi yang baik dalam dirinya, Pak. Ada kehebatan Bapak Pembangunan itu kita tahu tidak gampang, patut dikagumi. Bapak Pembangunan dan peduli atau berkorban untuk rakyatnya. Kita tinggalkan Herodes di sini dulu, Pak. Kita lanjut kepada orang-orang Majus. Siapa orang-orang ini, Pak? Kata Majus ya, bahasa Yunani magos ya atau magoi ya. Itu merujuk pada ahli-ahli astrologi Persia.
ahli perbintangan Perbintangan. yang biasanya bertugas sebagai imam dan penafsir mimpi. Jadi mereka bisa kalau Tika punya mimpi cerita ke mereka bilang akan begini ya. Ya. Mereka merupakan lebih dulu dari Sigmund Freud. Oh iya, Freud ya. Psikolog. Ya. Ya. Dan mereka ini merupakan penasihat spiritual para petinggi dan raja Persia pada masanya. Profesional ya, kurang lebih begitu ya. Mereka memiliki otoritas tertinggi dalam dunia keagamaan. Dikenal layak sebagai orang-orang yang suci, orang-orang yang bijaksana. Tapi bukan raja ya. Ada orang bilang 3 raja dari timur itu keliru, bukan raja. Ya. Nah selain itu para majusi ini atau orang majus juga dikenal sebagai ilmuwan ternama pada zamannya. Ya. Mereka mengerti filsafat, ilmu pengobatan atau kedokteran, juga ilmu alam. Mereka menguasai bidang keilmuan itu. Dan yang lebih penting, mereka berasal dari suku Media, bukan dari lingkar dalam Israel, bukan bangsa pilihan Allah. Dalam sejarah keselamatan, mereka adalah orang luar yang tak pernah diperhitungkan dalam percakapan tentang keselamatan dalam agama Yahudi. Orang kafir lah, kalau boleh pakai istilah itu. Okay? Nah, namun apa yang mereka perlihatkan dalam teks ulikan kita pada episode kali ini, sungguh-sungguh sangat mengagumkan itu. Dari kalangan luar inilah justru muncul inspirasi yang sangat brilian, cemerlang dalam menyambut kelahiran Yesus. Mereka bermodalkan tanda yang mereka lihat di langit, bintang itu, ya. Dengan modal itu, mereka meninggalkan kampung halamannya menuju negeri yang sangat jauh hanya untuk mencari dan kemudian menyembah Yesus. Ya. Dengan rasa ingin tahu yang sungguh luar biasa tinggi, mereka bertanya kepada Raja Herodes. Tadi dibacakan ya, dalam ayat yang kedua itu. Apa tadi? Saya baca kembali. Ya. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Melihat bintangnya di timur. Iya, jadi mereka nggak membutuhkan nubuat para nabi, nggak perlu berita langsung dari malaikat memberitakan juru selamat telah lahir bagimu. Mereka tidak membutuhkan itu untuk memberikan respons yang baik terhadap kelahiran Yesus. Tanda di langit sudah cukup menjadi alasan bagi mereka untuk mencari dan nanti kita lihat menyembah Yesus. Nah ini mengingatkan kita untuk bersikap terbuka ya, terbuka bahkan kepada mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Jangan terlalu mudah mengkafirkan seseorang hanya karena ia berbeda dengan kita. Kafir. Atau tidak selamat. Kayak kita yang punya. Ini sangat jelas. Ini bukan dari bangsa Israel. Orang luar disebut orang kafir. Tapi mereka memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Tidak perlu nubuat, nggak perlu malaikat ngomong. Mereka hanya melihat tanda di langit. Mereka pergi mencari. Ya, sebab apa? Mengapa saya bilang tadi jangan terlalu mudah mengkafirkan? Karena Tuhan juga berkenan memakai mereka yang kita sebut sebagai kafir itu. Jadi ini pesan ini menurut saya Pendeta Mestika sangat relevan ya. Kita kan lagi ramai soal kafir mengkafirkan nih di negara kita ini. Negara yang sangat beragama tapi doyannya mengkafirkan. Dan menyedihkannya itu kafir mengkafirkan itu datang dari justru agama-agama yang satu leluhur, Abrahamic religion katanya. Agama Semitik. Ya, Semitik. Ya, Semitik. Dengan agama-agama Asia kayak Buddhism, Hinduisme, kayaknya nggak terjadi kafir mengkafirkan. Tapi dari agama yang serumpun, yang saudara, sepupu begitu, justru semangat kafir mengkafirkan ini lebih tinggi. Jadi hati-hatilah, tahan dirilah. Karena Tuhan berdaulat atas seluruh umat manusia. Dan karena itu ia bisa memakai siapa saja, menyelamatkan siapa saja yang di luar nalar kitab, yang di luar yang kita percaya. Begitu Pendeta Mestika. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kehendaknya. Dan menarik tadi Pak Arlianus dalam penjelasan mengenai para majus mengatakan tanda di langit cukup sebagai alasan bagi para majus untuk mencari dan menyembah Tuhan Yesus. Itu juga cukup bagi kita untuk menantikan penjelasan Pak Arli setelah pesan-pesan yang lewat berikut ini.
Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Kita sedang mengulik Matius pasal 2 ayat 1-12. Tema kita pro kontra kelahiran Yesus. Kita lanjutkan ulikan kita yang tadi sudah sangat menarik di segmen pertama diuraikan oleh Bapak Pendeta Arlianus. Saya akan lanjutkan dengan membaca ayat ketiga. Dikatakan di sana, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Pak, dalam ayat yang baru saya baca ini, Herodes dan seluruh istana dalam artian Yerusalem terkejut. Mengapa? Dan apakah ini pertanda baik apa buruk sih Pak, keterkejutan ini? Iya, jadi betul ya Pendeta Mestika mengutip dia terkejut. Ya. Terkejut. Jadi, kata terkejut ini menggambarkan, mencerminkan sisi lain Herodes. Tadi saya bilang kan dia baik itu Bapak pembangunan berkorban dengan rakyatnya. Ya, jadi kata terkejut ini ada bukan kaget biasa, tetapi ini kaget disertai perasaan takut, perasaan was-was, perasaan marah sebenarnya. Ya. Di samping sebagai tadi Bapak pembangunan, memerintah dengan sangat baik manajemennya, lalu berkorban untuk rakyat, Herodes juga dikenal sebagai raja yang sangat penuh dengan kecurigaan. Dan inilah yang ada dalam memori kita kan, dia membunuh bayi-bayi itu. Ya, ia adalah sosok raja yang tidak mau disaingi. Ya, kalau mengamati ada juga tuh bukan raja sih, tapi ada teolog-teolog atau pimpinan-pimpinan gereja, pendeta-pendeta di Indonesia yang begitu tuh. Dia bina orang, begitu orang ini jadi top, tendang, cari yang baru lagi. Nggak boleh ada yang mendekati. Jangan menyamai. Nggak boleh ada dua matahari. Apalagi melewati ya Pak ya. Iya. Jadi iya. Tidak mau disaingi. Nah, oleh kedua hal yang terakhir ini, ia tidak segan-segan karena dia mudah curiga, nggak mau disaingi. Ia tidak segan-segan untuk melakukan tindakan-tindakan yang keji dan tidak masuk di akal. Sejarah juga mencatat, tadi kan mencatat bahwa dia berkorban. Iya, untuk rakyatnya. Ya. Tapi sejarah juga mencatat bahwa karena kecurigaannya itu, ya, takut kekuasaannya terserobot, diambil oleh orang lain, ia tega membunuh istrinya sendiri, Maryam. Jadi coba bayangkan, ya, saya curiga istri saya mengambil kekuasaan dan bunuh. Itu kan, iya, sakit sebenarnya. Bukan hanya itu, ia membunuh ibunya, istri dibunuh ibunya Alexandra. Dan ketiga putranya Antipater, Alexander dan Aristobulus. Ia membunuh. Ya, mungkin kalau waktu itu
sudah berkembang ilmu psikologi mungkin bisa dianalisa ya. Jadi kecurigaan yang begitu luar biasa, rasa takut kehilangan power, rasa takut kehilangan kekuasaan, membuat ia melakukan hal-hal yang di luar nalar. Hal-hal yang kau dipikir-pikir, Nggak masuk akal. gimana sih bunuh istri, bunuh ibu, bunuh. Ya. Nah, dari Herodes ini kita belajar tentang bahaya yang terkandung dalam sikap curiga. Jangan abaikan tuh kecurigaan. Jangan abaikan rasa takut kehilangan hal tertentu itu. Melihat akibat dari sikap curiganya ini, maka kita tentu dapat memahami tindakannya ketika ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang berusia di bawah 2 tahun sebagai reaksi atas kelahiran Yesus. Ia tidak ingin diganggu oleh Yesus, padahal bayi. Ia tak ingin diganggu oleh Yesus, ia tidak takut. Ia sangat takut kalau Yesus akan merepotkannya, mengganggunya. Padahal dia belum mengenal siapa Yesus, belum pernah bertemu. Yang namanya masih bayi. Ia tidak mau kekuasaannya dan kehidupannya diintervensi oleh Yesus yang memang oleh orang Majus disebut sebagai raja orang Yahudi. Ya, jadi by the way juga sebenarnya hati-hati ngomong kepada seseorang. Ya, raja bikin dia jadi panik kan. Akan ada sudah disiapkan ada orang yang hebat nih di sini, lalu disandingkan, itu bisa jadi karena kita tidak tahu secara psikologis seperti apa keadaannya. Iya. Nah, karena kecurigaan yang demikian ini, maka ia memutuskan untuk melenyapkan Yesus. Dan untuk ini ia pun tidak mau repot-repot. Misalnya kan bisa bikin tim, selidiki di mana, melacak di mana dia gerangan berada, supaya tepat yang dibunuh itu Yesus. Enggak. Untuk tujuan melenyapkan Yesus, membunuh Yesus, ia memilih kebijakan bumi hangus yang praktis dan gampang. Nggak mau repot. Semua yang berpotensi untuk menjadi Yesus harus dibunuh. Gila bener. Curiga itu membawa maut. Curiga itu dapat menyeret kita untuk melakukan apapun, termasuk tadi yang saya katakan, hal-hal yang tidak masuk di hati dan tidak masuk di akal. Curiga bisa menyeret pasangan suami istri pada pertengkaran yang tak berujung. Hanya gara-gara curiga belum tentu benar. Bahkan curiga itu dapat membuat orang menolak Tuhan sendiri. Ketika kita memandang Tuhan sebagai sosok yang dapat mengintervensi kehidupan kita, mengatur kehidupan kita, maka kita dapat terdorong untuk menolaknya. Reaksi Herodes setelah menyambut berita kelahiran Yesus ini tentu menurut saya bukan reaksi, bukan contoh respons yang perlu kita tiru. Sebaliknya, bahaya dari sikap curiga ini sangat perlu kita waspadai. Baik, kita tentu bisa merasakan kengerian dari yang diperbuat oleh Herodes membunuh istri, ibu, dan anak-anak itu bukan kabar yang baik. Untuk sesaat kita tinggalkan kengerian Herodes, kita lanjut ke ayat 5 dan 6, saya bacakan. Matius 2 ayat 5 dan 6. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, di sini ada tokoh-tokoh baru nih Pak yang terlibat dalam kelahiran Yesus. Tadi sudah ada Herodes dan Majus begitu, dan sekarang kita bertemu dengan imam kepala ahli Taurat. Siapa mereka ini dan apa perannya dalam peristiwa sekitar kelahiran ini? Mungkin sebelum menjawab pertanyaan ini, saya sedikit ingin kembali sebentar ke ayat 3 tadi. Baik, ya, ke ayat 3. Di sana nama Yerusalem disebutkan ya, berbarengan dengan nama Herodes. Yerusalem terkejut, seluruh Herodes dan seluruh Yerusalem terkejut ya. Melalui penyebutan nama Herodes dan Yerusalem berbarengan ini, penulis Injil Matius hendak memberikan kesan atau menyampaikan bahwa sama seperti Herodes, Yerusalem ya, sudah sejak awal memiliki sikap bermusuhan dengan Yesus sejak awal, sejak kecil ya. Nah, kembali kepada pertanyaan pendeta Mestika tadi. Imam-imam kepala adalah imam-imam yang paling berpengaruh di Yerusalem. Ada banyak imam, tapi ini yang paling berpengaruh. Ya, pemimpin-pemimpinnya lah. Jumlah mereka memimpin 24 kelompok imam yang saling bergantian bertugas di bait suci.
Mereka berasal semua tentu dari keturunan Harun. Tugas utama para imam-imam ini adalah mempersembahkan binatang-binatang persembahan di mezbah. Ya, mempersembahkan binatang artinya memotong binatang. Ya. Nah, mezbah di bait suci di Yerusalem ini terus-menerus berlumuran darah binatang. Ini untuk mengingatkan umat Israel bahwa betapa luar biasanya dampak atau akibat tindakan dosa. Hukuman dosa adalah kematian. Kematian. Setiap hari ada korban persembahan di mezbah. Darah mengalir. Artinya betapa mengerikannya dampak dari dosa itu. Nah, sama seperti para nabi, para imam adalah juru bicara atau perantara antara Allah dengan manusia. Kalau para nabi adalah berbicara kepada umat, menegur umat, mengingatkan umat dengan atas nama Allah, maka para imam sebaliknya berbicara kepada Tuhan atas nama umat, atas nama manusia. Sedangkan ahli-ahli Taurat, mereka adalah penafsir resmi dari hukum Taurat, ya. Mereka penafsir resmi dari kitab suci Yahudi. Dengan memanggil imam-imam besar atau imam-imam kepala dan ahli Taurat ini, ya, Herodes ini mereka berasal dari partai yang berbeda tuh. Satu dari Saduki, satu dari Farisi. Ya. Dengan memanggil imam-imam kepala dan ahli Taurat, Herodes memanfaatkan para pemimpin agama untuk mencapai niatnya. Untuk mencapai rencananya yang jahat. Demi melindungi, memproteksi kekuasaannya. Memuluskan ya? Ya, memuluskan. Ya. Ya, dan pada saat yang sama para pemimpin agama membiarkan dirinya terlibat, dimanfaatkan oleh Herodes untuk juga tujuan jahat. Jadi ini kolaborasi dan saling memanfaatkan antara pemimpin agama. Ya, kalau kita melihat gejalanya, ya, kolaborasi antar yang saling memanfaatkan antara para pemimpin politik dengan para pemimpin agama itu ternyata udah terjadi sejak lama. Itu bukan barang baru. Sayangnya dalam kisah kelahiran Yesus ini upaya saling memanfaatkan itu dalam rangka tujuan-tujuan yang jahat. Sebenarnya kan boleh berkolaborasi untuk tujuan yang mulia, tujuan yang baik. Tapi ini sayangnya untuk tujuan yang jahat. Itu juga yang kita lihat dalam perpolitikan di negeri kita saat ini misalnya. Ya, para agamawan tertentu dan politisi tertentu, nggak semua. Ada politisi yang baik, ya, saling memanfaatkan demi mencapai ambisi masing-masing. Untuk itu, menurut saya, kita perlu waspada terhadap para politisi jahat yang memanfaatkan sentimen keagamaan melalui mulut tokoh-tokoh agama tertentu. Memakai mulut tokoh agama. Mereka bersembunyi di belakang. Mereka mungkin kasih duit dan sebagainya. Seolah-olah mereka membela nilai-nilai keagamaan, padahal mereka hanya ingin merebut atau ingin mempertahankan kekuasaan mereka. Pada saat yang sama, kita jangan terlalu mudah menyematkan sebutan tokoh agama kepada mereka yang sering ngomong tentang agama. Jangan mudah, oh itu tokoh agama karena dia sering ngomong tentang ayat-ayat kitab suci. Jangan. Sebab ngomong tentang agama itu tidak sama dengan ngomong tentang nilai luhur keagamaan. Nilai luhur keagamaan jelas, agama manapun itu jelas apa? Keadilan, kebenaran, kesejahteraan, perdamaian. Ini yang harus menjadi ukuran dalam menilai ucapan-ucapan dari mereka yang menyebut diri atau disebut sebagai tokoh-tokoh agama. Apakah mereka ngomong tentang keadilan atau tidak? Kalau ucapan-ucapan mereka bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan kebenaran, dengan kesetaraan, dengan perdamaian, maka mereka tak pantas disebut sebagai tokoh agama. Kalau ucapan-ucapan mereka berisi ujaran kebencian, permusuhan, hasutan untuk menyerang atau menindas entah siapa saja, maka mereka sekali lagi tidak pantas disebut sebagai tokoh agama. Ternyata dari penjelasan Bapak ini menjadi jelas bahwa peristiwa sekitar kelahiran Yesus ini ada kolaborasi erat antara kekuasaan dan keagamaan. Dan isu politik digunakan untuk memuluskan kepentingan-kepentingan yang terlibat di dalamnya. Oke, Pak, masih ada beberapa ayat yang masih akan kita ulik. Tapi tentu saja kita rehat dulu, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Bahasa Dede bahasa Nias, Palamboroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Daeri, Pane Ismanah bahasa Sunda, Pangayeming Manah bahasa Jawa, Panadoh Ati bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tanak Pena bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga bahasa Talaut, Pakateno Unau bahasa Siau, Mari Kasagar Hati bahasa Kupang, Pamaringu Eti bahasa Sumba, Mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan bersama narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Kita sedang mengulik Matius pasal 2 ayat 1-12 dengan tema pro kontra kelahiran Yesus. Kita sudah berada di segmen terakhir. Jadi silakan para sahabat jika ingin berinteraksi ataupun bertanya kepada Pak Pendeta Arlianus yang menjadi narasumber kita. Kita lanjutkan dengan ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan supaya Pak Arlianus bisa menyampaikan ulikannya. Matius 2 ayat 7 dan 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Pembacaan sekilas ya Pak, yang disampaikan oleh Herodes ini kan baik. Dia juga mau datang menyembah Tuhan Yesus Pak, baik sekali. Dan ya kita bertemu dengan orang serupa itu di kehidupan sehari-hari. Pertanyaan saya ke Bapak nih, membuka segmen ketiga. Apakah memang Herodes ini bermaksud baik gitu Pak, mau menyembah Yesus, atau sebenarnya ada sesuatu di balik pernyataannya ini Pak? Ya sebenarnya Pendeta Mesih, kalau kita baca dengan teliti tadi ayat 7 ya. Ya. Kan lalu dengan diam-diam. Kata diam-diam ini kan menjadi penting. Kalau ia berniat baik, nggak usah diam-diam dong. Terbuka aja. Ya. Berarti dengan diam-diam itu ada yang dia sembunyikan. Jadi ada terbersit niat yang tidak luhur, paling tidak kalau kita nggak bisa mengatakan niat jahat. Dan kedua, ini ada kaitannya dengan ayat 6 yang belum sempat saya jelaskan tadi. Oke. Nah, dalam ayat 6 tadi kan para imam kepala dan ahli Taurat memberitahukan kepada Herodes nubuat tentang kelahiran Yesus dengan mengutip secara bebas Mikha 5 ayat yang pertama. Ya. Dengan mereka menyebut Bethlehem sebagai tempat di mana raja itu lahir. Mungkin boleh baik kalau dibacakan. Baik. Ya, Mikha pasal 5
ayat 1 saya bacakan. Mikha 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, jadi dengan mengutip Mikha 5 ayat 1 ini, mengutip ini, nubuat mesianis, nubuat kelahiran Mesias ini, maka penginjil Matius mau mengkonfirmasi bahwa Yesus yang akan lahir itu adalah dia yang dijanjikan dalam kitab suci. Kelahiran Yesus itu menggenapi nubuat Nabi mengenai datangnya Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Ya, Raja Mesias disebut. Namun dalam penjelasan para imam dan ahli Taurat ini kan belum jelas di mana tuh Yesus lahir. Di RT berapa dia? Hanya di Bethlehem. Hanya di Bethlehem, susah Luas. dan ada banyak bayi yang lahir di situ. Ya. Nah, karena itulah Herodes hendak memanfaatkan orang-orang Majus untuk menemukan Yesus. Ia menginterogasi itu kan bertanya-tanya. Ya, kalau dikatakan tadi kan apa? Di ayat Lalu ia diam-diam. lalu dengan ayat 7, lalu dengan diam-diam. teliti. Iya. Dengan teliti Bertanya kepada bertanya. Artinya itu nanyanya itu kayak polisi gitu loh. Interogasi. Ya, ini pertanyaan interrogatif kepada orang-orang Majus. Sejak kapan bintang itu mulai muncul? Di mana? Tujuannya adalah mengetahui kira-kira kapan Yesus lahir. Kalau nggak ketemu orangnya, nggak ketemu di sana, saya tahu dia kira-kira kapan lahir. Ini kan menyimpan sebuah planning. Jalan kedua, kalau dari para Majus nggak bakal ketemu siapa Yesus, saya ada cara lain nanti untuk menghancurkan dia. Nah, ia juga meminta mereka menyelidiki dan menyampaikan laporan kepadanya. Ia memberi alasan yang tadi terpuji karena ingin menyembah. Namun sekali lagi kita pantas menduga, ya, dan nanti kemudian kita akan bicara dugaan kita ini benar, bahwa ini adalah bagian dari strategi jahat Herodes. Ia ingin tahu kapan dan di mana Yesus lahir, bukan untuk menyembahnya, melainkan untuk membunuhnya. Sebab ia tidak mau kehilangan kekuasaan. Dia tidak mau ada pesaing. Dia tidak mau ada orang yang menyerobot kekuasaan. Kembali pada yang sifatnya tadi itu. Ya, walaupun orang-orang mengatakan kan, para ahli, itu terjadi pada sisa-sisa umurnya. Setelah ia masa tua. Ya, memang ada beberapa para post-power syndrome. Ya, di negeri kita kan ada. Ketika baru jadi presiden, bagus. Begitu udah menjelang, udah tua orangnya, ya, orang di zaman Orde Baru kita udah tua, mulailah terjadi kekacauan-kekacauan. Nah, memang banyak sekali orang yang kita perlu sadar ini. Ada cukup banyak orang, ya kalau nggak salah bilang banyak sekali lah, itu kan ada cukup banyak orang yang membungkus niat jahatnya itu dengan baju agama, menyembah. Sebab apa? Sebab orang paling mudah dimanipulasi, paling mudah dihasut, paling mudah dikendalikan dengan memakai bahasa agama. Memakai ayat. Ada ayatnya, you mesti begini, ikut. You mesti begini. Karena ada ayat firman Tuhan mengatakan. Legitimasi. Karena itu kita perlu waspada pada orang-orang yang berniat jahat, yang membungkus niat jahatnya dengan bahasa agama, dengan ayat-ayat Alkitab atau teks kitab suci yang lain lah. Saya melihat penjelasan Bapak barusan ini sebagai sebuah peringatan bagi kita, bagi para pemirsa Ngulik Alkitab khususnya ya, bahwa mengenai agama ini paling mudah digunakan untuk memanipulasi, digunakan untuk menghasut, untuk mengendalikan, membohongi atau membodohi kita dengan kata-kata agama. Jadi kenapa saya katakan ini sebuah peringatan? Kita diminta untuk waspada tentu saja. Jangan mudah hanya gara-gara tadi Pak Pendeta Arliansyah mengatakan disebut tokoh agama lantas kita ikut dari A sampai Z. Belum tentu. Karena itu kita jangan sampai menjadi korban manipulasi dari orang-orang yang disebut sebagai tokoh agama. Kita lanjutkan Pak. Ada beberapa ayat lagi. Saya akan baca ayat 9 dan 10 dari Matius 2 ayat 9 sampai 10 ini. Dikatakan bahwa
Setelah mereka mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Bagaimana ulikan Bapak terhadap dua ayat yang barusan saya bacakan ini, Pak? Ya, makasih. Saya mulai dengan bintang ya. Iya. Bintang, ya. Selain dalam arti leksikon, arti kamus, ya, bintang di langit yang jadi petunjuk arah bagi para Majus ini, melalui kata bintang ini sebenarnya penginjil Matius ingin mengingatkan dan menjelaskan bahwa Yesus yang dicari oleh orang Majus itu adalah Raja Mesias. Ini merujuk pada bilangan 24 ayat 17. Mungkin bisa ditolong baca, Pendeta Mestiga. Baik. Bilangan 24 ayat 17 saya bacakan. Ya. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Ya, jadi ini Matius ini hendak menegaskan bahwa dengan merujuk pada bilangan 24 ayat yang ke-17 ini bahwa Yesus yang lahir itu yang dicari oleh orang Majus adalah Raja Mesias yang telah dinubuatkan. Jadi benar kalau para Majus mengatakan kami mencari raja. Itu benar karena memang sudah dibuatkan. Ya. Yang kedua, kata sukacita tadi. Ya. Kalau kita baca Injil Matius, ya, ini Matius itu jarang sekali memakai kata sukacita. Ya, berbeda dengan Lukas yang sangat luar biasa mendeskripsikan kegembiraan, kesukaan besar di sekitar kelahiran Yesus. Ya, kita tahu kan, maka bala sorga bernyanyi, gembala juga. Itu Lukas sangat deskriptif luar biasa. Matius justru sedikit sekali berbicara tentang sukacita. Ya, dan dari yang sedikit itu, sukacita itu dalam menyambut kelahiran Yesus justru dialami oleh para Majus. Sekali lagi, orang asing, orang kafir. Bukan oleh bangsa pilihan, bukan oleh orang-orang Israel, bukan oleh para pemimpin agama, ahli Taurat, imam besar, bukan. Melainkan sekali lagi adalah kegembiraan menyambut kelahiran Yesus datang dari orang asing, orang kafir. Nah, kata sukacita ini penting untuk kita pakai dalam memeriksa diri ini. Berkaitan dengan perjumpaan kita dengan Tuhan atau kehidupan keagamaan kita. Secara khusus mengenai Natal ini. Sukacita dalam menjalani kehidupan keagamaan adalah salah satu ukuran kesehatan spiritualitas. Jadi kalau kita beribadah, baca Alkitab, memberi persembahan, bernyanyi, tidak ada kegembiraan, itu unsur paksaan. Harus berdoa, harus begini. Beban. Itu beban. Ya, itu artinya ada sakit spiritualitas. Jadi salah satu ukuran Sukacita. Ya, kesehatan spiritualitas adalah apakah kita gembira, sukacita dalam menjalankan semua ritus keagamaan kita. Sukacita bisa menjadi satu tanda apakah kita bergembira atau Sehat secara spiritual. Baik, kita tinggalkan ayat 9 dan 10, tetapi jangan pernah meninggalkan sukacita kita, terutama di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan yang kita tunjukkan di tengah-tengah dunia ini. Kita melanjutkan ulikan kita, ada 2 ayat lagi yang mesti diulik oleh Pak Pendeta Arlianus, dan saya baca ayat 11 dan 12. Matius 2 ayat 11 dan 12, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ada persembahan-persembahan di sini, Pak. Menarik di sini. Dan kemudian para Majus ini juga pulang tidak menjumpai Herodes yang sudah membujuk, nanti balik lagi ke saya. Nah, jadi apa pesannya 2 ayat terakhir ini, Pak? Ya, ayat 11 ini Pendeta Masika sering menimbulkan perdebatan dari orang-orang yang kurang kerjaan. Tentang jumlah orang Majus. Oh, baik. Berapa jumlah orang Majus? Ada yang ngotot 3 orang.
Ini didasarkan pada apa? 3 jenis persembahan yang mereka berikan. Emas, kemenyan, dan mur. Ada yang ngotot, bukan 3, bisa lebih, sebab jenis persembahan itu tak mengandaikan jumlah orang yang persembahkan. Boleh jadi mereka segerombolan, tapi udah sepakat, apa istilahnya itu kalau 3 persembahannya 3 persembahan, tapi mereka bayar bukan masing-masing ngumpulin duit. Urunan. Atau hanya 2 orang, tetapi mereka memberikan 3 persembahan. Itu bisa terjadi. Ngototlah di situ. Ya. Saya kira ini perdebatan nggak ada gunanya. Ini kurang kerjaan, ya. Sebab yang terpenting bukan berapa jumlah orang majus. Bukan substansinya, ya. Ya, itu bukan substansinya. Ya. Yang penting adalah para majus merepresentasi orang-orang yang mau menempuh apapun, termasuk perjalanan yang jauh, melelahkan, mungkin penuh bahaya, dan mau memberikan apapun kepada Yesus, bahkan Yesus yang belum pernah mereka temui, yang belum pernah mereka kenal. Jarak yang sangat jauh tak menjadi halangan bagi orang-orang majus ini untuk datang menyembah Yesus. Mereka adalah orang yang rela berlelah-lelah menempuh perjalanan panjang demi berjumpa dengan Yesus. Nah, pertanyaan dari saya, ya, bagi kita nih, ya, apakah kita punya semangat yang sama? Ya. Disuruh bangun pagi agar ke gereja, atau bangun pagi disiplin saat teduh, atau kebacaan online pukul 7, pukul 9, harus pukul 7. Mengapa sih harus pukul 7? Mengapa nggak bebas-bebas saja? Apakah kita punya semangat rela melakukan apapun demi berjumpa dengan Tuhan? Nah, mereka juga mempersiapkan persembahan untuk Yesus. Tadi Pendeta Mustika mengatakan. Betul. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Ini bukan sekadar persembahan biasa kayak kado Natal, kado ulang tahun. Ini mencerminkan pengakuan mereka kepada Yesus. Emas adalah pemberian untuk seorang raja. Ya. Kemenyan adalah pemberian untuk seorang imam, untuk ritus keagamaan. Mur adalah pemberian untuk seorang yang hendak mati, untuk balsam. Jadi, melalui persembahan ini, orang-orang majus ini mengungkapkan pengakuan mereka tentang Yesus, yaitu raja dan imam yang mendapatkan kerajaannya dan melakukan tugas keimamannya melalui kematian. Memang benar kan dia raja, dan dia melakukan pengorbanan, bukan mengorbankan domba, tapi dengan kematiannya, mengorbankan diri sendiri. Pengakuan mereka juga tercermin dari yang mereka lakukan ketika berjumpa dengan Yesus. Dalam ayat 11 dicatat bahwa orang-orang majus sujud menyembah. Kata menyembah ini kata penting di Injil Matius. Ya, nanti kita lihat itu di Matius 28, para murid sujud menyembah kepada Yesus. Hanya ada satu yang layak disembah. Dan kata sembah ini hanya ditujukan kepada Tuhan. Jadi melalui para majus ini, penginjil Matius memproklamasikan bahwa ia bukan hanya raja, ia bukan hanya imam pengantara kita dengan Sang Bapa, tetapi Yesus adalah Tuhan. Ayat 12, di ayat 12 saya pendek aja ini karena waktu kita udah mau habis ya. Mengkonfirmasi dugaan kita tadi tentang kelicikan dan Herodes. Ya, tadi kita patut menduga tadi kan. Ini bukan menduga lagi, terbukti. Para majus diperingatkan melalui mimpi. Ini sarana bagi Sang Maha Berbeda ilahi untuk mengingatkan mereka, ya, untuk tidak kembali menjumpai Herodes karena ia punya niat yang jahat. Begitu Pendeta Mustika. Oke, Pak, memang waktu kita sangat sudah hampir habis, tapi saya ingin Bapak sedikit menjelaskan apa hubungannya, Pak. Judul kita Pro Kontra Kelahiran Yesus dengan ulikan hari ini. Oh iya. Saya kira itu penting untuk Bapak sampaikan. Iya. Makasih. Gini, seperti tadi Pendeta Mustika sudah mengatakan di awal. Setiap peristiwa besar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pasti akan memunculkan reaksi tertentu. Reaksi itu bisa selalu berwajah dua lah. Ada yang pro, ada yang kontra. Kelahiran Yesus sebagai peristiwa sejarah yang menggemparkan juga mengalami pro kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro justru orang asing. Yang pro justru orang yang biasa disebut sebagai orang kafir oleh orang Yahudi. Disebut kafir oleh orang Yahudi, yaitu siapa? Para majus. Sedangkan yang kontra adalah para penguasa dunia, Herodes, dan para pemimpin agama. Mereka yang merasa diri paling dekat dengan Tuhan. Itu yang justru
kontra terhadap kelahiran Yesus. Kita murid Yesus, percaya kepada Tuhan, tapi mari bertanya, kita termasuk yang mana? Yang pro atau yang kontra? Sifat kita keagamaan seperti Herodes, imam kepala dan ahli Taurat, atau seperti semangat keagamaan dalam diri orang-orang Majus? Mari bertanya pada diri sendiri. Baik, karena waktu kita yang terbatas, kita harus mengakhiri ngulik kita, tapi saya mau mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta Arlianus. Pilihan ada di tangan kita. Kita yang mana? Yang pro atau yang kontra? Biar kita menjawab bagi kita masing-masing. Terima kasih banyak Pak Pendeta Arlianus untuk ulikan yang begitu kaya di hari ini, yang memberikan beberapa gambaran atau hal-hal baru untuk mengenali hal-hal seputar kelahiran Yesus. Kiranya ulikan kita menjadi berkat bagi para pemirsa sekalian. Sahabat, tuntas sudah jumpa kita di Ngulik Alkitab episode ini. Kiranya apa yang kita bincangkan boleh menjadi berkat bagi kita semua dan kita teruskan juga kepada orang lain. Kami mengapresiasi dukungan yang Anda berikan, baik dengan like atau membagikan link ini kepada banyak orang, membagikan di media sosial Anda. Tentu jangan lupa juga untuk melakukan subscribe di channel Bible Study untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari Ngulik Alkitab. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa di episode mendatang. Doa penutup oleh Bapak Pendeta Arlianus. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Dan ketika kami sekarang ini berada pada waktu-waktu masa-masa Advent untuk menanti perayaan Natal, mengantisipasi kedatangan Tuhan, biarlah apa yang kami bicarakan, yang kami belajar pada episode kali ini boleh menolong kami menyiapkan diri kami, menyambut peristiwa Natal, perayaan Natal, dan menyiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan, untuk menghakimi dan menyelamatkan secara sempurna dunia ini. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa bagi para sahabat YKB yang sedang dalam pergumulan, Kau sertai mereka. Beri mereka juga kekuatan menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Yang sakit tolong Tuhan sembuhkan. Mereka yang kesepian, hadirlah dengan cinta-Mu melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.